selamat pagi anak-anak. Hari ini kita diberikan lagi satu kesempatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Yuk, Lese TV undang kita untuk berdiri, kita mau sama-sama memulai ibadah ini. Ibadah hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari anak-anak kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa kembali beribadah. Tuhan tolong supaya kami bisa memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mendengarkan firman Tuhan, duduk diam dan taat, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran dan diberkati dari ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, saat ini kita mau sama-sama memuji Tuhan ya. Kita mau katakan hatiku penuh nyanyian. Kita bersuka cita karena hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Ikuti gerakan Lese TV ya, kita buat tanda hati seperti ini ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Sekali lagi ya, katakan ya, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Kita semua anak Raja. Anak-anak, kita semua adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga kita bisa sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat kita satu-satunya. Yuk anak-anak, sekarang kita nyanyikan lagu Percaya Saja. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam namanya, percaya yang beri kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi ya. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang.
percaya saja di dalam namanya. Percaya yang beri kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Terpujilah Tuhan kita. Silakan duduk anak-anak. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak tenangkan hati. Kita sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, sekarang saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon Tuhan memberikan bantuan kepada Lause Cindra yang akan membawakan firman Tuhan. Dan Tuhan juga mohon membantu anak-anak supaya mereka bisa mendengarkan firman dengan baik, duduk dengan manis dan konsentrasi. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, apakah kalian tahu gambar apa di samping Lause? Ya, coba kamu lihat. Ada air yang mengalir ya. Ini namanya gambar sungai. Nah, anak-anak tahu bahwa sungai itu sangat berguna bagi manusia ya. Sungai dari zaman dulu sampai zaman sekarang ada fungsinya loh. Bisa dibuat sebagai alat transportasi ya, mengirimkan suatu benda atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sungai memakai perahu ya. Di sungai juga bisa menjadi sumber mata pencarian loh. Di sana banyak ikan ya, nelayan bisa memancing di sungai dan ikannya bisa dijual atau dimakan untuk keluarga. Air juga ada di sana, jadi bisa digunakan untuk perairan sawah. Dan bahkan di belahan bumi ini ada sungai-sungai yang begitu indah ya. Di Belanda ada sungai-sungai dan kanal-kanal yang besar untuk tempat pariwisata. Nah, kalian sudah tahu ya beberapa fungsi sungai. Kalau di Indonesia juga punya sungai yang besar-besar. Sekarang kalau di Israel, apakah kalian tahu ada sungai yang terkenal di sana? Ya, ada ya, namanya Sungai Yordan. Apa hubungannya firman Tuhan hari ini dengan Sungai Yordan? Nah, anak, mari kita lihat ya. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 hingga 19. Anak-anak boleh bawa firmannya. Kemudian letakkan di sampingnya. Oke, mari kita mulai. Pada saat itu ada seorang panglima tentara. Dia panglima yang gagah perkasa, ya, yang kuat dan hebat dari negeri Syria. Anak-anak, dia dikagumi banyak orang karena kepandaiannya, ya, dan juga keberaniannya. Apalagi raja. Raja sangat sayang kepada dia karena dia nih ya, raja bisa menguasai banyak wilayah di sekitarnya. Nah, tapi sayangnya panglima besar ini mempunyai sesuatu yang membuat dia sedih. Kira-kira apa? Setiap kali dia pulang rumah dan kemudian melepaskan jubah kebesarannya dan pakaian perangnya, tubuhnya penuh dengan ruam-ruam putih. Rupanya panglima besar ini menderita sakit kusta. Kira-kira siapa ya nama dari panglima ini? Anak-anak bisa lihat. Lalu kasih kerpean nih. Nah, di ayat yang pertama. Namanya adalah Naaman. Ya, istri Naaman di rumah mempunyai seorang
pelayan perempuan kecil ya. Nah, pelayan kecil ini mengerti kesusahan tuannya. Suatu hari dia berkata kepada Ibu Naaman, "Ibu, kiranya kalau Bapak mau, di negeriku tinggallah seorang nabi Allah, hamba Allah yang bernama Elisa. Dia tinggalnya ada di Samaria. Nabi ini bisa menyembuhkan penyakit Bapak." Anak-anak, kamu tahu bahwa gadis ini adalah seorang tawanan ya, diambil dari keluarganya. Dia ini adalah orang Israel yang kalah berperang saat itu, sehingga dia ditawan oleh tentara dan diberikan kepada Naaman, dan di rumah Naaman dia bekerja sebagai pelayan. Meskipun dia seorang pelayan, tapi dia percaya kepada Tuhan. Dia punya iman. Dia ingin menunjukkan kasih Tuhan kepada majikannya. Dia juga mengasihi majikannya. Nah, mendengar berita ini berita kabar kesukaan, maka istrinya memberitahu suaminya, Naaman. Naaman sangat senang. Karena selama ini Naaman pasti sudah berobat, tapi tidak ada satupun tabib yang bisa menyembuhkan. Jadi Naaman menghadap ke raja dan bilang, "Raja, saya akan berangkat ke Israel. Di sana katanya ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan penyakitku." Wah, raja sangat sayang pada dia. Tentu saja raja mengiyakan. Maka raja berkata, "Pergilah dan berangkatlah, dan aku akan menyiapkan segalanya untuk kamu. Oh ya, dan aku tak akan lupa juga menulis surat buat Raja Israel." Anak-anak, persiapan untuk berangkat ke Israel sudah disiapkan. Bahkan raja juga menyiapkan hadiah-hadiah yang besar. Ya, seperti perak, seperti emas dan pakaian yang indah. Kemudian Naaman beserta pegawainya naik kereta pergi ke Israel. Sampai di kerajaan Israel, memberikan surat raja. Nah, anak-anak, Raja Israel membaca surat ini syok, kaget karena bunyinya dia minta tolong raja untuk menyembuhkan Naaman yang sedang sakit kusta. Maka raja menjadi takut, menjadi gusar, dan dia sampai mengoyakkan bajunya. Dia bilang begini, "Apa raja orang Aram itu pikir saya ini Allah yang bisa sembuhkan sakit kusta? Paling tidak dia ini cari gara-gara nih ya, ingin perang melawan bangsa Israel. Aduh, gimana ini?" Berita tentang ini terdengar sampai ke telinga Nabi Elisa. Kemudian Nabi Elisa mengirimkan pesan kepada raja dan bilang, "Raja, biarkan orang yang sakit kusta ini datang menghadap saya. Dan biarlah dia tahu bahwa di Israel di sini ada seorang hamba Allah, Allah yang sejati." Kemudian setelah mendapatkan pesan dari Elisa, Naaman beserta pegawainya, pelayan-pelayannya menuju ke rumah Elisa. Apakah Nabi Elisa menyambut Naaman? Anak-anak, ketika sampai di rumah Elisa, Naaman dan pegawainya datang. Dia ingin bertemu dengan Elisa, tapi Elisa tidak mau keluar rumah dan tidak menemuinya. Elisa berpesan kepada pelayannya yang bernama Gehasi seperti ini, "Bapak, pergilah ke sungai Yordan dan kemudian mandilah di sana selama 7 kali ya. Setelah itu kusta Anda akan hilang." Mendengar hal ini,
Naaman bukannya senang. Naaman merasa tersinggung karena di negaranya dia adalah orang yang besar. Orang yang ditakuti banyak orang dan disegani banyak orang. Kok datang di sana nggak disambut ya? Kok cuma disuruh pergi dan berendam di sungai 7 kali? Dia menjadi tersinggung. Aku berharap Nabi Allah itu datang kepadaku dan meletakkan tangannya ke atasku serta menyebut nama Allahnya dan kemudian kustaku sembuh. Lagi pula, kenapa kok tidak di sungai negaraku saja? Di sungai negaraku itu lebih bersih loh dari sungai Yordan. Akhirnya dia merasa tidak mau. Enggak lah, gak mau lah, balik aja. Kemudian dia membalikkan badannya dan pergi. Anak-anak, pegawainya ini cukup bijaksana dan dia berkata kepada Naaman, Tuanku, bukankah kalau permintaannya itu sangat sulit, pasti Tuhan akan melakukannya. Ini permintaannya tidak terlalu sulit. Bapak Naaman hanya berendam di sungai Yordan selama 7 kali. Berendam 7 kali gitu maksudnya anak-anak ya. Ini permintaan mudah kan Pak? Akhirnya dia pikir iya ya. Saya mau melakukan. Siapa tahu nanti aku bisa sembuh. Akhirnya Bapak Naaman menuju ke sungai Yordan dan berendam di sana. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali jebur lagi, 5 kali. 4, 5 ya, 5, 6, 7. Ya, anak-anak benar sekali. Ini mujizat Tuhan. Kulitnya Bapak Naaman menjadi putih bersih seperti seorang bayi. Bapak Naaman bersuka cita dan dia sangat bahagia. Dia lari. Kemudian dia pergi ke rumahnya Bapak Elisa. Dan di sana dia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Elisa. Dia ingin memberikan persembahan yang sudah dibawa dari negaranya untuk Nabi Elisa. Tapi Nabi Elisa tidak mau menerima. Karena Nabi Elisa berkata, Aku ini adalah hamba Allah. Apa yang dilakukan ini semua adalah Tuhan yang melakukan. Nah, anak-anak, Elisa juga ingin mengajarkan kepada Naaman bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Allah itu perbuatan yang sangat mujizat, tidak bisa dibeli dengan hadiah. Tuhan memberikan hadiah yaitu kesembuhan buat Naaman gratis, ya, hanya percaya, beriman kepada Allah, kepada Tuhan, maka dia bisa sembuh. Anak-anak, ketika Bapak Naaman pulang ke rumah, pasti pegawai kecil ini, gadis kecil ya, pelayan kecil bahagia. Kenapa? Karena dia sudah memberitakan berita sukacita kepada Naaman sehingga Naaman bisa sembuh. Nah, karena gadis kecil ini, maka Naaman bisa percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan mujizat yang indah buat Naaman. Sehingga Naaman dan semua pegawainya memuji Tuhan. Anak-anak, di dalam hidup kita, Tuhan bisa memberikan yang terbaik buat kita, asal kita percaya. Kalau Tuhan bisa menghilangkan semua kusta untuk Bapak Naaman, apakah Tuhan bisa menghilangkan dosa kita, menghapus dosa kita? Iya, Tuhan mampu. Minggu yang lalu kita sudah merayakan Paskah, bahwa kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan sudah menyatakan kemenangan untuk kita. Sehingga tinggal kita percaya menerima Dia sebagai juru selamat kita. Anak-anak, untuk mengingat firman ini, mari kita belajar ayat hafalan Efesus 2 ayat 8.
Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sekian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami belajar dari cerita Naaman hari ini. Untuk menanggalkan semua kesombongan dan datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan menerima kemurahan Tuhan dan berkat Tuhan dalam hidup kami. Tuhan sudah mati bagi kami untuk menghapuskan dosa kami. Kiranya hari ini kami mulai belajar lebih taat dan lebih percaya kepada Tuhan, seperti gadis kecil yang ada di rumah Naaman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Anak-anak, mari kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberkati kita sampai hari ini. Anak-anak bisa memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Anak-anak, Lese TV undang kita berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah hari ini dan bersama-sama kita mau terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk anak-anak. Ada beberapa pengumuman ya. Yang pertama, yuk minggu depan kita ketemu onsite ya. Lese TV tunggu di gereja. Lalu yang kedua, jangan lupa untuk share video hari ini buat teman-teman atau saudara kalian yang belum beribadah. Jadilah berkat dan saksi buat mereka. Happy Sunday and God bless you. Bye.